Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer dengan setup yang agak baru ini. Jadi ini video pertama saya untuk coba mulai on cam. Setelah di video-video sebelumnya itu cuma ada screen share, terus ada suara doang gitu ya. Jadi rencananya di video ini dan setelahnya saya mau coba mulai on cam biar seenggaknya kelihatan gitu ya orang yang lagi ngomongnya gitu. Walaupun kecil gitu di bagian pojok kiri bawah sih harusnya ya. Dan jadi di video ini, jadi saya rencananya mau bikin playlist baru teman-teman, di mana playlist baru ini tentang Java programming. Jadi di video ini dan mungkin beberapa video-video berikutnya kita bakal ngebahas tentang Java programming. Kenapa Java programming? Karena sebetulnya saya sehari-harinya itu berbaku hantamnya dengan Java ini teman-teman, dengan bahasa pemrograman Java ini. Seperti biasa, kita baru bikin playlist tutorial episode satunya itu ya seperti biasa perkenalan, introduction dengan si Java ini. Nah, ini yang pertama, what is Java? Apa itu Java? Kenalan dulu sama si Java. Dan seperti biasa juga, ketika kita kenalan dengan teknologi baru itu tidak lepas dengan siapa yang mengembangkan si teknologi itu, siapa yang mendevelop teknologi itu. Dan untuk si Java ini yang mendevelop adalah Sun Microsystem lagi. Sun Microsystems di tahun 1991. Info pertama. Dan info kedua ini mungkin agak apa ya? Agak ngawang kalau belum megang Java sebelumnya. Running on JVM. Tapi ini kunci penting teman-teman. JVM itu apa? JVM itu adalah Java Virtual Machine. Itu semacam virtual machine yang memang digunain untuk mengoperasikan si Java. Nah, jadi Java ini dia beroperasinya di atas JVM teman-teman. Ingat ya, ini dia beroperasi di atas JVM, Java Virtual Machine. Nah, jadi di bawah sini saya ada naruh beberapa snapshot bahasa pemrograman lain sebagai komparasi, kenalan gitu ya. Kayak di Python, misal ini untuk case ngasih output hello world. Nah, di Python ini cukup print dalam kurung hello world. Oke. Perl ini juga print tapi nggak pakai dalam kurung hello world. Oke. Dan di sini ada C++ ya, CPP, ini C++. Sini ada udah mulai agak ribet ya teman-teman, ada include, IOStream, terus in main, ini std, cout, hello world. Apa nih? Return 0 gitu ya. Mungkin kalau kalian belum familiar agak bingung untuk C++ ini. Untuk Python dan Perl saya yakin ini sangat mudah dipahami. Dengan C++ ini udah mulai perlu pemahaman lebih lanjut dikit. Sedangkan si Java ini, nah ini kalian lihat lebih banyak lagi nih. Maksudnya lebih banyak daripada Python sama Perl. Tapi kalau untuk si C++ kayaknya ya sama mirip-mirip lah kompleksnya gitu ya. Sini ada public class hello world, public static void main string args, system out println hello world. Nah ini bakal kita bahas lebih lanjut di video berikutnya teman-teman. Jadi ini kalian buat gambaran aja bentukannya si Java tuh kayak apa gitu. Dan mungkin di awal ini kalian bakal ngelihat code Java ini agak cukup menyeramkan dan kompleks dibanding si Python dan Perl teman-teman. Ini memang di awal untuk yang belum kenalan sama OOP, Object Oriented Programming, ini mungkin terlihat agak kompleks, tapi percayalah ketika kita bikin project yang gede pakai Java itu menurut saya pribadi sih ini Java tuh salah satu bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami gitu. Jadi lebih mudah pahamin flow projectnya itu kayak gimana, flow aplikasinya kayak gimana kalau kita pakai Java gitu. Ini pendapat saya pribadi teman-teman, subjektif ya. Nah selanjutnya why Java? Kenapa Java? Nah kita sebelum kita belajar lebih lanjut tentang si Java ini ya kita harus tahu dulu kenapa kita harus belajar gitu ya. Kenapa Java ini layak untuk kita pelajarin? Kenapa Java ini bagus buat dipakai? Nah gitu ya. Kalau misalkan nggak bagus buat dipakai, ngapain kita pelajarin gitu kan ya? Nah ini poin pertama, ini ada code readability. Nah kayak yang sempat saya singgung sebelumnya, saya pribadi ngerasa ketika project gede itu dibuat pakai Java itu kayak lebih mudah pahamin flow-nya gitu, lebih gampang dibaca, lebih gampang dimengerti gitu. Kenapa? Menurut saya itu salah satu alasannya itu adalah karena Java itu salah satu bahasa pemrograman object oriented gitu ya, object oriented programming. Jadi dia ini merepresentasikan sebuah problem, sebuah case direpresentasikan ke dalam sebuah objek.
Nah, di mana objek ini ketika kita bayangin objek ya dia bakal lebih bakal lebih masuk akal gitu. Ini lagi-lagi pendapat saya pribadi teman-teman, tapi mungkin ini bakal relate lah dikit-dikit ketika kalian belajar ini di video-video berikutnya gitu. Jadi misal kita mau bikin game teman-teman ya. Misal kita mau bikin game, di situ ada hero gitu ya. Ada hero. Hero ini dia punya statistik kayak nama, HP gitu ya. Terus ada damage gitu misalnya, damage. Nah, terus juga dia bisa defense, bisa attack gitu ya, nyerang musuh gitu. Nah, ini case seperti ini kita pas kita coba pakai OOP ini enak gitu, kita direpresentasikan ke dalam bentuk objek. Jadi anggaplah kita punya objek, di mana objek itu kayak misal objek itu punya yang namanya atribut. Atribut itu adalah informasi yang melekat kepada si objek itu. Kayak misal tadi statistiknya kayak nama, HP, damage gitu ya. Itu atribut gitu ya. Terus tadi si hero ini bisa ngapain aja? Hero ini bisa tadi ngedefense, bertahan atau menyerang, attacking gitu. Nah, behavior atau aksi yang bisa dilakukan sama si objek ini itu bisa kita di OOP ini dianggap sebagai method atau functions. Nah, gitu. Saya belum bisa belum bisa ngejelasin dengan proper banget di awal, tapi kurang lebihnya begitulah gambarannya teman-teman. Jadi lebih enak ngebacanya, lebih enak merepresentasikan problem gitu. Ini lagi-lagi ini menurut saya pribadi teman-teman ya. Mungkin ada kalian yang tidak sependapat ya, silahkan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini dia strong community. Maksudnya apa? Jadi karena si Java ini di developnya udah lama ya, ini dari 1991, jadi yang pakai pun udah banyak teman-teman. Jadi misalkan kalian ngoding gitu, terus dapat error, terus kalian bingung ini errornya di mana. Nah, ini kalian kalau kopas aja itu error message-nya ke Google, itu kemungkinan besar kalian bakal dapat jawabannya gitu ya. Bakal karena kemungkinan itu udah ada yang raise errornya gitu ya, udah ada yang nanya gitu, misal di Stack Overflow dan lain-lain gitu. Dan kemungkinan besar juga udah ada yang jawab. Jadi kalian tinggal kopas terus, karena udah banyak yang make gitu ya. Oh, ini udah pernah ditanyain sama orang, udah dijawab juga. Nah, tinggal kalian pelajarin root cause dari error itu, terus nge-solve-nya gimana gitu ya. Itu strong community. Selanjutnya ada company support. Ini maksudnya apa? Sekarang ini si Java ini disupport oleh salah satu perusahaan yang besar di dunia, teman-teman. Ini kalau harusnya kalian udah gak asing sih sama nama perusahaan ini. Namanya Oracle, teman-teman. Nah, jadi karena dia disupport oleh perusahaan besar di dunia itu, jadi harusnya kayak pengembangannya itu ya, update fitur-fitur si Java ini harusnya lebih bakal lebih terjamin gitulah ya, karena di backingannya Oracle gitu. Dan selanjutnya ada portability. Maksudnya adalah si Java ini dia bisa dijalanin di berbagai sistem operasi, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini saya udah lampirin gambar di sini, saya bandingin sama bahasa pemrograman lain. Misal anggaplah sini C++, teman-teman. Jadi misal kita coding C++ ya kan, sini ada source code C++, terus kita save helloworld.cpp. Nah, prosesnya adalah setelah kita coding .cpp ini kita compile, teman-teman. Compile itu apa? Compile itu adalah proses convert si source code yang dibuat sama programmer ke dalam bentuk bytecode. Bytecode inilah yang nantinya dipahamin sama komputer atau mesin kita, teman-teman. Nah, jadi kalau ini C++ ini dia untuk Linux, macOS, Windows nih bytecode-nya beda-beda, teman-teman. Jadi misal kalian nge-compile si Hello World CPP terus jadi Hello World EXE, bytecode-nya si Windows, ya udah dia bisa dijalanin di Windows aja si Hello World EXE ini. Kalau kalian mau jalan di macOS gitu ya, misalkan ini Hello World.exe-nya ini kalian cuman kopas ke macOS gitu ya, terus kalian running, ini nggak jalan ya teman-teman ya, ini nggak bisa itu. Begitupun kalau ke Hello World EXE ke Linux gitu, ini juga nggak bisa dieksekusi. Jadi kalau mau eksekusi di Linux, ini harus di-compile ulang nih si Hello World CPP-nya, kita compile ke bytecode yang bisa dijalanin di Linux. Misal macOS, ini harus di-compile jadi bytecode yang bisa dijalanin di macOS. Nah, dan seterusnya. Tapi Java tidak begitu, teman-teman. Gimana kalau si Java? Nah, ini si Java ini
dia seperti yang kata kunci tadi, Java itu dia running di JVM teman-teman. Jadi dia cukup nge-compile sekali aja gitu ya. Misal kita ngoding Java, terus kita save dia jadi hello world.java gitu ya nama filenya. Terus kita compile dia pakai command java hello world.java. Nah ini bisa kalian eksekusi di terminal, CMD atau PowerShell gitu ya. Nah ini bakal menghasilkan bytecode dengan extension .class. Jadi hello world.class gitu ya. Nah bytecode ini bisa dijalanin seperti yang saya bilang tadi di JVM ya. Java running on JVM, Java Virtual Machine. Jadi dia bisa di running di virtual machine si Java. Nah, virtual machine inilah yang nyangkut ke masing-masing OS, teman-teman. Jadi kita cuma cukup nge-compile sekali. Nah, ini kalau misalkan kalian jadi misal Linux sudah install JVM atau Windows sudah install JVM, macOS sudah install JVM. Ini misalkan kalian hello world.class ini kalian kopas ke sini, kopas ke macOS, kopas ke Windows, kopas ke Linux, itu tetap bisa dijalankan dengan baik, teman-teman. Nah, itulah bedanya ya. Ya jadi kayaknya video episode 1 udah cukup panjang, itu dulu aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada yang mau kalian tanyakan, tanyakan aja di kolom komentar teman-teman. Misalkan kalian suka dan menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe ya teman-teman. Dan video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang install si Java ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.